Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Ramadan Salmanur dengan NIM E1E122143, jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini dalam video kali ini saya akan memperkenalkan pengenalan Python dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengimpun Pak Ada Mansur Sajiah. Oke, baik langsung saja di sini saya akan menggunakan text editor Visual Studio Code dan ini gambar yang saya telah download di Witness School. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik langsung saja. Oke, saya di sini sudah membuat file Python, main Python. Oke, saya hapus dulu ini. Sorry. Baik. Nah, baik di sini saya akan masukkan import OS system CLS clear. Oke. Nah, ini gunanya untuk membersihkan tampilan awal. Jadi, kalau kita masukkan codingan, otomatis yang muncul langsung codingan kita tanpa tampilan awal seperti kode-kode yang ada di Python. Nah, baik kita langsung saja kita masuk. Ya. Nah, di sini kita sendiri variabel Python. Variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Nah, Python menggunakan variabel untuk menyimpan nilai data karena sebagai wadah. Membuat variabel, Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai padanya. Contoh X sama dengan 5, Y sama dengan John, dan print X, print Y. Kita contoh, kita langsung masukkan saja. X sama dengan 5 dan Y sama dengan John. Baik, langsung di print X, variabel X. Print variabel Y. Oke, langsung kita run. Nah, di sini langsung muncul 5 John, oke. Lanjut. Nah, variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Kita lihat ini contohnya, X sama dengan 4 dan X sama dengan Sally. Maksudnya ini variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat diubah tipenya. Oke, ini adalah pengecoran. Jika Anda ingin menentukan tipe data suatu variabel, ini bisa dilakukan dengan casting. Contoh ini, X sama dengan string 3, Y sama dengan integer 3, dan Z sama dengan float 3. Dan dapatkan tipenya. Nah, kita lihat sini, Anda bisa mendapatkan tipe data suatu variabel dengan fungsi type. Tutup kurung, buka kurung. Kita contoh ya, kita masukkan, tambahkan type variabel X dan Y. Oke, kita masukkan type. Oke, sorry. Sini type lagi. Oke.
Nah, kita run lagi. Nah, di sini muncul kelas integer dan kelas string. Oke, kita lanjut. Nah, dapatkan tipenya. Kita lihat, kita pindah ke sebelah. Sorry. Nah, kutipan tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Contoh, X sama dengan John, X sama dengan John. Lihat tanda kutipnya berbeda, tapi tetap hasilnya sama. Hal-hal sensitif. Nama variabel peka huruf besar kecil. Kita lihat sendiri. Ini akan membuat dua variabel jika berbeda ya. Kita lihat A sama dengan 4 dan A sama dengan sel. Ini variabel berbeda. Membentuk dua variabel. Oke, kita lanjut yang ini. Nah, kita lihat nama variabel. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif. Usia, nama mobil, total, volume. Aturan untuk variabel Python. Yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang kedua, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Yang ketiga, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Contoh AZ 0 garis sambung 9 dan underscore. Sorry, batuk. Yang keempat, nama variabel peka huruf besar kecil. Usia, dan age adalah tiga variabel berbeda. AGE. Nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python apapun itu ya. Kita lihat ini. Ini adalah contoh nama variabel hukum. My farm dengan John, my farm. Ya, kalau ini contoh variabel yang betul. Dan ini contoh variabel legal yang gagal ya kalau kita coding pakai Python dan gagal ini contoh yang tidak betul. Nah, ingatlah bahwa nama variabel peka huruf besar kecil. Jadi, jika kita salah masukkan A besar dan kecil itu akan error. Walaupun cuma satu huruf ya guys. Nah, lanjut. Nama variabel multi kata. Nama variabel yang memiliki lebih dari satu kata akan sulit dibaca. Ada beberapa teknik yang dapat Anda gunakan agar lebih mudah dibaca. Nah, ini. Kita lihat. Kasus unta. Setiap kata, kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. Contoh, my variable name, John. Ini kasus unta ya. Ini kasus Pascal. Setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Contoh, my variable name, huruf pertamanya itu pasti kapital. Ini kasus ular. Setiap kata dipisahkan oleh karakter garis bawah atau underscore ya. Nah, kita lihat my underscore variable underscore name. Nah, ini contoh-contoh kasusnya unta, Pascal, dan ular. Oke, kita next. Nah, lihat sini. Variabel Python tetapkan banyak nilai. Banyak nilai ke banyak variabel. Python memungkinkan Anda menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contoh, X, Y, dan Z. Kita ganti tuh, contohnya itu datanya orange, banana, dan cherry. Kita akan memanggil dengan print. Oke, kita coba ya. Baik, kita coba. X, Y, orange, banana, cherry. Oke. X, Y, Z. Orange, banana, cherry. Ya, hapus dulu ya. X, Y, X, Y, Z.
sama dengan orange, apa tadi ya? Orange, banana sama apa ya? Orange, banana, cherry. Oke, kita lihat. Orange, banana, cherry ya. Cherry. Oke, kita panggil printnya print. Sorry, print X, print Y. Sorry, print Z ya. Oke, kita langsung running. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat langsung terdata ya. Orange, banana, cherry. Oke. Nah, ini menetapkan nilai ya beberapa variabel dalam satu baris dia. Oke, catatan. Pastikan jumlah variabel sesuai dengan jumlah nilai. Jika tidak, Anda akan mendapatkan error. Jumlahnya 3 berarti harus 3 juga ya. Variabelnya 3, jumlah nilainya juga harus 3. Jika tidak, pasti error. Satu nilai untuk banyak variabel. Nah, ini dan Anda dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contoh ya, ini X sama dengan Y, sama dengan Z sama dengan orange. Kita contoh sini ya. Apa tadi ya? X sama dengan apa ya? X sama dengan Z sama dengan X sama dengan Y sama dengan Z. Oke. X sama dengan Y sama dengan Z. Z. Masuk betul? Oke, kita lihat. Kita running. Nah, itu akan muncul ya. Oke, kita hapus. Nah, ini buka kemasan koleksi. Jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tuple, dan lain-lain, Python memungkinkan Anda mengekstra nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar. Mengekstra ya. Kita coba ya. Lihat. Fruit apple. Nama buahnya apa ini? Apel, banana, cherry ya. Wait. Tadi ya. Banana. Banana sama apa tadi? Banana. Sorry ya. Apel, banana, cherry. Apel, banana, cherry. Mana ini? Tadi apa yang pertama ya? Ah, eh, terus apa ya? Banana. Apa ya terakhir? Cherry. Oke.
Oke. Oh, sama dengan fruit. Sorry, sorry. Buaya. Kita masukkan fruit. Oke. Kita running. Kita lihat. Sorry, ada yang error. Oh, iya, iya. Hmm. Oh, sorry. Seharusnya pakai S. Sorry, sorry. Tambahkan S ya. Oke, kita running. Apa yang error ya? Print X, Y, Z. Banana cherry ya. Oh, coba. Hmm. Sorry. Betul, betul ya. Kita running. Hmm. Error ya, guys. Kalau sudah betul, tipe data. Hmm. Baik, lanjut saja ya. Nah, kita lihat sini, variabel keluaran. Fungsi Python atau print sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Contoh X sama dengan Python is a swarm. Print X. Oke. Dalam print, fungsinya Anda mengeluarkan beberapa variabel dipisahkan dengan koma. Kita contoh X sama dengan Python swarm. Ini, lihat ya. Nah, X sama dengan Python. Oh, ini kayaknya yang salah ya, guys. Astagfirullahaladzim. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Aduh, aduh, kenapa ini? Nah, ini fungsinya ya, guys. Sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Nah, dalam print, fungsinya Anda mengeluarkan beberapa variabel dipisahkan dengan koma. Contoh ini, X sama dengan Python, Y is, dan Z sama asal. Print X, Y, Z. Nah, kita lihat. Anda juga dapat menggunakan operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Nah, ini contohnya. Perhatikan karakter spasi setelahnya Python dan is tanpanya hasil akan menjadi Pythoniswarm. Nah, ini contohnya. Kita contoh X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Contoh X sama dengan 5, apa ya? Y sama dengan 10. Y sama dengan 10. Kita print um, hmm, X
Tam, tambah Y. Nah, muncul ya. Hasilnya 15. Oke, kita hapus. Oke, lanjut. Contohnya. Nah, dalam print fungsinya, ketika Anda mencoba menggabungkan string dan angka dengan plus separator, Python akan memberikan Anda kesalahan. Contoh, X sama dengan 5, Y sama dengan John. Print X sama Y. Itu salah ya. Cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dalam print fungsi adalah dengan memisahkannya dengan koma yang bahkan mendukung tipe data berbeda. Lihat bedanya ya? Sudah terlihat jelas bedanya? Oke, kita next. Nah, ini adalah variabel global. Variabel yang dibuat di luar suatu fungsi. Seperti pada semua contoh di atas, dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Contoh, buat variabel di luar fungsi dan digunakan dalam fungsi. Kita lihat contohnya ini. Ya, X sama dengan sum, div my fonts, print Python in my fonts. Jika jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Contoh, buat variabel di dalam suatu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Nah, contoh X, def my funds X, print, ya. Itu contohnya begini. Nah, oke, next. Nah, kita lihat kata kunci global. Biasanya saat Anda membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, Anda dapat menggunakan global, kata kunci. Jika Anda menggunakan global, kata kunci, variabel tersebut termasuk dalam cakupan global. Ya, contohnya kita lihat sebagai berikut. My phones global X sama dengan fantaksi, my phone, dan kita masukkan print Python is X. Juga gunakan global kata kunci jika Anda ingin mengubah variabel global di dalam suatu fungsi. Untuk mengubah nilai variabel global di dalam suatu fungsi, rujuk variabel tersebut dengan menggunakan global kata kunci. Nah, kata kuncinya global ya. Oke, next. Nah, kita lihat. Nah, tipe data Python. Tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan hal berbeda. Python memiliki tipe data bawaan berikut secara default dalam kategori berikut. Yang pertama, jenis teks itu str, string. Jenis numerik, integer, float, kompleks. Jenis urutan, list, tuple, range. Jenis pemetaan, digits. Jenis set, from sets. Tipe boolean, bool. Jenis biner, bytes, bytary, memory view. Tidak ada tipe non-type. Dapatkan tipe data. Anda bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan type fungsi. Nah, di sini sudah di awal ya, cetak tipe data variabel X. Contoh seperti yang data awal tadi, yang kita gunakan type X, 5, dan Y sama dengan John. Kita langsung
Ini contoh ya, mengatur tipe data di Python, tipe data diatur saat Anda menetapkan nilai ke variabel X. Kita masukkan hello world, data tipe string. X sama dengan 20, data tipe integer. Kita lihat ya, untuk kata string, angka 2, integer, dan kalau ada koma, buat angka campur huruf kompleks. Nah, ini adalah sebuah list yang kita bikin tadi. Dan ini adalah tuple variabel ranges. Range. Nah, X sama dengan name, John, egg, itu namanya digits. X sama dengan apple, banana, cherry, set. Dan X, front Z, apple, banana, cherry, frozen, front Z, set. X sama dengan true, itu artinya ball. X be hello, by touch, X by Terry. Oke, lanjut. X memory view, by touch, memory view, X non type. Nah, kita lihat mengatur tipe data tertentu. Hmm. Ini tipe data tertentu ya. String, hello world, integer 20 ya, seperti tadi ya. Kita lihat list tuple, digits, range, set, frozen set, ball, bytes, by theory, memory view, dan next. Nomor Python. Kita lihat ada 3 tipe numerik dalam Python, integer, float, complex. Variabel bertipe numerik dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Nah, X sama dengan 1, artinya integer, Y 2,8, float, Z 1J, kompleks. Kita lihat seperti tadi ya, tipe datanya bagaimana di slide sebelumnya tadi. Nah, ini untuk memverifikasi tipe objek apapun dengan Python gunakan type fungsi. Contoh print. Nah, kita sudah lihat. Nah, termasuk integer atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Nah, ini contohnya bilangan bulat. Oke, lanjut. Nah, mengambang. Float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Nah, ini mengandung nilai desimal ya, atau lebih positif negatif. Kita lihat saja contohnya itu yaitu X 1,10, Y 1,0, dan Z min min 35,59. Nah, bilangan floating point mengandung desimal ya. Ini float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. Kita lihat. Itu menunjukkan pangkat 10 ya. 35E3, 12E4, min 87, 7, 7 itu pangkat 10 ya. 7E pangkat 10, 100. Oke. Nah, kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J sebagai bagian imajinernya. Itu bilangan kompleks. Contoh, X sama dengan 3 tambah 5J, Y 5J, Z sama dengan min 5J. Itu kompleks ya. Kita next. Nah, kita lihat. Anda dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer, float, dan kompleks. Contoh konversi dari satu jenis ke jenis lainnya. X dengan 1, Y sama dengan 2,8, Z 1J. Kita convert ya, menggunakan A sama dengan float X, terus B sama dengan integer Y, dan C kompleks X. Nah, kita masukkan saja print A, print B, print C. Kita gunakan type.
Oke. Catatan Anda tidak dapat mengubah bilangan kompleks menjadi tipe bilangan lain. Jadi tidak dapat diubah dengan tipe bilangan lain. Angka acak. Python tidak memiliki random fungsi untuk membuat angka acak, namun Python memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Contoh, import modul acak dan tampilkan nomor acak di antara 1 dan 9. Import random print. Kita cek tadi. Import random. Eh, random. Create random. Random. Range. Range. Hmm, hmm, 1, kita coba. Oh, error. Oh, namanya ya yang salah. Range. Hmm. Oh, sorry. Sorry. Saya, oh, kok main titik. Oke, coba kita tes. Nah, kan ini random ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengucuran Python. Tentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya Anda ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek. Dan karena itu, ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk tipe primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor. Integer membuat bilangan bulat dan dari literal bilangan bulat, literal float, dengan menghapus semua desimal atau literal string. Asalkan string mewakili bilangan bulat. Float membuat angka float dari literal integer, literal float, atau literal string. Asalkan string mewakili float atau integer. Oke, kita string. Stringnya membuat string dari berbagai tipe data, termasuk string, literal integer, dan literal float. Contohnya ya, contoh bilangan bulat. Kan? Contoh mengapung. Beda kan? Dan contoh string. Oke, lanjut. Nah, sini kita masuk. String. String dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Halo sama dengan halo. Ya, sama ya tanda kutipnya. Hasilnya juga sama. Anda dapat menampilkan string literal dengan print fungsi. Contoh itu ya, print tanda kutip yang sama. Tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string.
Contoh A sama dengan hello. Print A. Nah, A sama dengan hello. Print A. Oke, putaran. Nah, muncul ya, hello. Oke. Lanjut. String multibaris. Anda dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan tiga tanda kutip. Contoh, A sama dengan lorem ipsum dolor sit admit, tanda kutip tiga ya, dengan print A. Atau tiga kutipan tunggal. Nah, ini sama saja ya, yang di atas sama yang di bawah. Nah, catatan pada hasilnya, jeda baris disisipkan pada posisi yang sama seperti pada kode. Jadi harus sama. Kalau berbeda, error. Nah, ini string adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman populer lainnya, string dalam Python adalah array base yang mewakili karakter Unicode. Namun Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang satu. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Nah, terlihat dapatkan karakter di posisi satu. Ingat karakter pertama memiliki posisi nol, ya kan? Hello world, kita coba. Hello world, print A1. Oh tadi ya, variabel A ya. A sama dengan hello world. Hello world ya. Oh iya, pakai tanda seru. World, tanda seru. Oke, bukan satu satu ya. Hmm. Oke, tapi sekarang. Nah, muncul ya. Satu karakter ya. Oke, lanjut. Kita lihat perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan perulangan for. Ini kata perulangan ya. Ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Dia akan mengulang sendiri. Contoh, for x in banana. Kita print x, pasti yang terulang banana. Contoh ya. Nah, ini kata berulang ya. Banana. Oke.
Ulang dia. Kita lanjut. Hmm. Pelajari lebih lanjut tentang for loops di bab Python for loops kami. Ini panjang tali ya, contoh. Untuk mendapatkan panjang string, gunakan len fungsi. Fungsi ini len mengembalikan panjang string a hello world dan a len a. Oke? Periksa tali. Untuk memeriksa apakah ada frasa atau karakter tertentu dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Periksa apakah gratis ada dalam teks berikut. Nah, jika dalam teks maka muncul teks the best things in life are free. Kita print pasti muncul free in text. Ini untuk memeriksa kata gratis dalam teks. Next. Nah, gunakan dalam if pernyataan. Contoh, cetak hanya jika ada gratis. Nah, di sini akan muncul ya teksnya. Terus kita masukkan if, kita print, otomatis dia akan muncul jika ada gratis. Nah, pelajari lebih lanjut tentang persyaratan if di bab Python if else kami. Periksa apakah tidak. Untuk memeriksa apakah frase atau karakter tertentu tidak ada dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci not in. Periksa apakah mahal tidak ada dalam teks tersebut. Ya, contoh seperti tadi ya, kata free. Mirip-mirip. Ya, gunakan dalam if pernyataan. Cetak hanya jika mahal tidak ada. Contoh yang seperti tadi ya. Oke, next. Nah, ini mengiris string. Anda dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir. Dipisahkan dengan titik dua untuk mengalihkan bagian dari string. Nah, ini dipisah ya. Dapatkan karakter dari dua posisi ke posisi 5. Tidak termasuk B sama dengan hello world. Print, ya kita lihat ini dipisah ya. Nah, catatan karakter pertama memiliki indeks 0. Nah, iris dari awal. Dengan mengabaikan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama. Contoh, dapatkan karakter dari awal hingga posisi 5 atau tidak termasuk. Contoh ya, B sama dengan hello world, print B, kita masukkan lagi, stop kurung, 5. Oke, next. Iris sampai akhir. Nah, dengan mengabaikan indeks akhir, rentangnya akan menuju ke akhir. Dapatkan karakter dari posisi 2 hingga akhir. Ini kita akhir ya, indeks akhir. Contohnya, kita lihat. Dan pengindeksan negatif. Gunakan indeks negatif untuk memulai potongan dari akhir string. Contoh, dapatkan karakternya dari 0 di dunia, posisi kurang 5. Ke, tapi tidak termasuk D, di dunia, posisi kurang 2. Contoh ya, ini. B hello world. Coba kita peragakan. B sama dengan hello world in B. Sekarang. Nah, lihat muncul word, ya kan? Oke.
Kita hapus. Kita lanjut. Nah, kita lanjut memodifikasi string. Hmm. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string. Huruf besar. Contoh metode ini upper, mengembalikan string dalam huruf besar. Nah, contoh A seperti hello world, print A upper. Ini akan mengembalikan string dalam huruf besar. Huruf kecil. Metode ini lower, mengembalikan string dalam huruf kecil. Ini kalau huruf besar upper, huruf kecil lower. Hapus spasi putih. Spasi putih adalah spasi sebelum dan atau sesudah teks sebenarnya. Dan seringkali Anda ingin menghapus spasi ini. Ya, kita spasi putih itu. Metode ini strip, menghilangkan spasi apapun dari awal atau akhir. Kita lihat contoh itu, print strip. Nah, ganti string. Metode ini replace, menggantikan sebuah string dengan string lain. Nah, kita lihat hello world. Ini menggantikan ya, dengan string lain. Kita akan coba. Print A. Replace. Oh, H dan J ya. Sorry. Replace A, koma, J. Lihat, apakah sudah betul? Oke, taran. Nah, Cello War. Oke, kita lihat. Kenapa? Sorry, saya bermasalah. Oke, kita sudah diganti string. Lanjut, pisahkan tali. Metode ini split, mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Contoh metode ini split, membagi string menjadi substring jika menemukan contoh pemisah. Contoh, kita lihat pemisahnya. Hello world print as split. Nah, itu akan terpisah ya, akan muncul di sprintnya. Kita next. Nah, penggabungan string. Kita lihat. Ini akan digabung ya. Contoh gabungan variabel A dengan variabel B menjadi variabel C. Contoh. A sama dengan hello. B sama dengan world. C sama dengan A tambah B. Nanti hasilnya akan menjadi hello world. Kita contoh, kita coba. A sama dengan hello. B sama dengan world. C sama dengan A plus B ya. Print C. Kita akan menggunakan print C. Karena yang diminta hasil C ya. Nah, kita lihat ini akan hasilkan hello world. Oke, lihat sendiri ya. Hello world ini akan tersambung.
Hello world. Oke. Nah, ini untuk menambahkan spasi di antara keduanya, tambahkan tanda kutip. Ini akan menghasilkan hello spasi world. Tadi kan kata sambung. Ya, mungkin di sini bisa mengerti ya. Lihat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah format tali. Seperti yang kita pelajari di bab variabel Python, kita tidak bisa menggabungkan string dan angka seperti ini. Ini salah ya. Umur, terus teksnya, kita print text. Nggak bisa begini sih, ini salah. Masukkan 36, X-nya, teksnya minum. Ini salah ya. Tapi kita bisa menggabungkan string dan angka dengan menggunakan format metode ini. Metode ini format mengambil argumen yang diteruskan main formatnya dan menempatkannya dalam string di mana placeholder berada. Nah, ini contoh text format A. Nah, nah, metode format mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Contoh kuadrat 3, item price, that's my word print. Nah, my word format quantity item price. Nah, maka akan muncul di situ data-data price, item mode. Nah, lihat. Anda dapat menggunakan nomor indeks untuk menghasilkan argumen ditempatkan pada place order yang benar. Kita lihat sendiri contohnya. Indeks 0 ya. Nah, kita lihat my order. I want to pay under 2 dollars for indeks 0. Features of item indeks 1 ya. Ya, oke. Kita next. Nah, sini Python karakter pelarian. Karakter pelarian. Nah, untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, gunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis miring terbalik yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Contoh ini, Anda akan mendapatkan pesan kesalahan jika menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Ya, ini ya, contoh tanda kutip ganda. Seharusnya ini Vikingsnya ini nggak usah pakai tanda kutip, itu namanya kan tanda kutip ganda, makanya salah ya. Untuk memperbaiki masalah ini, gunakan karakter escape, tanda miring ya. Nah, ini boleh. Nah, karakter escape memungkinkan Anda menggunakan tanda kutip ganda ketika biasanya Anda tidak diperbolehkan. Contoh karakter pelarian, karakter escape lainnya yang digunakan dalam Python. Kodenya kita bisa lihat sendiri, single quote, resultnya ini adalah black, backlash, newline, correct return, tape, backspace, form fit, octal view, hex fuel. Kita lihat semua ada kodenya. Lanjut, kita masuk di boolean Python. Boolean mewakili salah satu dari dua nilai, true atau false. False. Nilai boolean dalam pemrograman Anda seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Anda dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau false. Saat Anda membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Kita lihat sini. 10 lebih besar dari 9, 10 sama dengan 9, dan 10 kurang dari 9. 9 kurang dari 10. Nah, lihat. Saat Anda menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Cetak pesan berdasarkan kondisi true atau false. Nah, tadi if B lebih besar daripada A, print. Kita lihat dan print lagi. B is not greater than A. Nah, evaluasi nilai dan variabel.
Fungsi ini bool, memungkinkan Anda mengevaluasi nilai apapun dan memberi Anda true atau false sebagai imbalannya. Evaluasi string dan angka. Kita pakaikan bool ya, contoh print bool hello dan print bool 15. Oke, print, sorry, print, apa tadi ya, bool, hello ya. Oh iya, bool hello. Bool, hello. Nah, kita print lagi 15. Contoh ya, 15 atau berapa? Pakai bool, sorry. Kita tambahkan bool ya. Bool. Nah, maka jadinya seperti ini. Sekarang, right? Hasilnya true. Nah, oke, hapus. Oke, udah lihat sendiri. Nah, kita next. Nih, contoh ya. Nah, X sama dengan hello, Y sama dengan 15. Ini contoh evaluasi dua variabel. Print bool X, print bool Y. Nah, kebanyakan nilai benar. Hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true, kecuali string kosong. Nomor apapun adalah true, kecuali nol. Daftar, tuple, set, dan kamus apapun adalah true, kecuali yang kosong. Berikut ini akan mengembalikan true. Nah, ini ABC ya. 1, 2, 3. Apple, cherry, banana. Ini akan mengembalikan true. Beberapa nilai salah. Faktanya, faktanya tidak banyak nilai yang bernilai false kecuali nilai kosong. Seperti kita lihat ini buka kurung, kurung kurawal, tanda kutip, angka 0, dan nilai non. Dan tentu saja nilainya false bernilai false. Contoh, kita lihat berikut ini adalah mengembalikan false. False, bol non, ya kita lihat 0, tanda kutip 2, dan seterusnya. Satu lagi nilai atau objek dalam hal ini dievaluasi menjadi false, dan itu adalah jika Anda memiliki objek yang dibuat dari kelas dengan len, fungsi yang mengembalikan nol atau false. Contoh, class, my class, def, len, self, proton. Nah, oke, next. Sorry. Nah, fungsi dapat mengembalikan boolean. Anda dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Contoh, cetak jawaban suatu fungsi. Def my fungsi return true. Print my fungsi. Fungsinya apa saja ya, kita masukkan dalam situ. Anda dapat mengeksekusi kode berdasarkan jawaban boolean dari suatu fungsi. Kita cetak ya. Jika fungsi mengembalikan true, jika tidak, cetak tidak. Ini kita pakai sudah else print. Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti isInstance. Fungsi tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu. Contoh, periksa apakah suatu objek bilangan bulat atau tidak. Ini ada supaya suatu objek bertipe data tertentu, khusus tertentu saja. Nah, kita masuk operator Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah, kita menggunakan operator untuk menjumlahkan dua nilai. Print 10 tambah 5 ya. Python membagi operator dalam kelompok berikut. Operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, keanggotaan. Bitwise. Nah, ini contoh aritmatika. Kita lihat. Ada example-nya juga, X tambah Y, X kurang Y, bintang. Kita lihat. Itu kita lihat. Ada fungsinya semua modulus.
for division, operator penugasan Python. Nah, ini ada ketika ya, ini Python penugasan. Penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan. Ya, oke kita next. Nah, sini masih operator ya. Nah, kita masuk operator penyandingan Python. Ini penyandingannya sama dengan X sama dengan Y, tanda seru sama dengan. Operator pembandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, kita masuk ke operator logika. Hmm. Operator logika Python digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Kita lihat contohnya, and or not. Ada example-nya not or and. Ini untuk menggabung, menggabungkan pernyataan logikal kondisional. Operator identitas Python. Nah, operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama. Namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Nah, lihat is not. Oke? X is Y, X is not Y. Nah, operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Kita lihat sendiri. Nggak jauh beda ya, keanggotaan sama identitas. Oke. Nah, kita masuk operator bitwise Python. Operator bitwise digunakan untuk membandingkan angka atau biner, and or ox not. Nah, kita lihat sendiri sini. Ada X dan Y. Kita lihat. Nah, kita masuk ke prioritas operator. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan. Contoh tanda kurung memiliki prioritas tertinggi. Artinya ekspresi di dalam tanda kurung harus dievaluasi terlebih dahulu. Yang dalam kurung di luarnya, 6 tambah 3 harus dievaluasi terlebih dahulu hasilnya. Dikerjakan dahulu. Nah, perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan. Oleh karena itu, perkalian dievaluasi sebelum penjumlahan. Ya, kali dulu, baru tambah. Nah, urutan prioritas dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dimulai dengan prioritas tertinggi di atas. Ya, buka kurung. Kita lihat bintang. Dan lain sebagainya ya. Kita lihat, ini adalah urutan prioritas pada tabel. Prioritas tertinggi ya. Kita next. Nah, jika dua operator mempunyai prioritas yang sama, ekspresi dievaluasi dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan 5 tambah 4, baru 7 tambah 3. Dan hasilnya akan dikurangkan. Penjumlahan dan pengurangan mempunyai prioritas yang sama. Oleh karena itu, kita mengonversi ekspresi dari kiri ke kanan. 5 tambah 4, 9. 7 tambah 3, 10 gitu. Dan hasilnya dikurangkan. Oke? Nah, ini kondisi Python dan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika. Sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, atau sama dengan, lebih besar dari, atau sama dengan. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara, paling umum dalam pernyataan if dan perulangan. Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Jika contohnya pernyataan A sama dengan 33, B sama dengan 200. If B lebih besar A, print kita lihat akan muncul. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A. Karena A adalah 33 dan B adalah 200. Kita mengetahui bahwa 200 lebih besar dari 33 sehingga kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Lakukan Python mengendalikan indentasi spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Ini contoh salah ya. Pernyataan if tanpa lakukan akan menimbulkan kesalahan. Kita lihat. Lakukan ya.
Oke. Nah, termasuk elif. Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Ya, contohnya. Oke, kita next. Nah, ini adalah kalau tidak ya. Nah, kata kunci else menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Contohnya ini. Dan kita lihat menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Dia menangkap ya, walaupun kondisi sebelumnya tidak. Dan dalam contoh ini A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar. Kondisi elif juga tidak benar. Jadi kita masuk ke kondisi else dan mencetak ke layar bawah A lebih besar dari B. Anda juga dapat memiliki else tanpa elif. Ini kita lihat contohnya. Contohnya, ya, ini adalah contohnya. Contohnya ini contohnya. Nah, tangan pendek jika Anda hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, Anda bisa meletakkannya di baris yang sama dengan pernyataan if. Jadi satu itu pernyataan harus di baris yang sama pernyataan if ya. Nah, tangan pendek jika Anda hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu lagi untuk else, Anda dapat meletakkan semua pada baris yang sama. If else print. Kita lihat ini supaya masuk semua ya, baris yang sama. Kita next. Nah, ini contohnya ya. Satu baris. Nah, yang tadi itu teknik ini dikenal sebagai operator ternary atau ekspresi bersyarat. Anda juga dapat memiliki beberapa pernyataan else pada baris yang sama. Contoh, satu baris pernyataan else dengan tiga ketentuan. Ini contohnya ya. Print A if A lebih besar daripada B, else print. Nah, ini contohnya ya. Tiga ketentuan dan kata kunci N adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Uji apakah A lebih besar dari B dan jika C lebih besar dari A. Nah, kita lihat sini ujinya. Contohnya. Atau kata OR. Kuncinya adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Kita lihat di sini ada uji apakah A lebih besar dari B atau jika A lebih besar dari C. Nah, bukan kata not. Kuncinya adalah operator logika dan digunakan untuk membalikan hasil pernyataan kondisional. Uji apakah A tidak lebih besar dari B. Nah, di sini membalikan hasil ya. Terus yang kedua tadi itu menggabungkan pernyataan kondisional. Nah, sini contohnya ya. Kita lihat berbeda. Oke, kita next. Nah, bersarang jika Anda dapat memiliki if pernyataan di dalam if pernyataan. Ini disebut pernyataan bersarang atau if. Contoh, kita lihat X sama dengan 1 if X lebih besar dari 10, print else print. Oke. Nah, pernyataan lulus. If pernyataan tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki pernyataan if yang tidak ada isinya, masukkan pas. Pernyataan tersebut untuk menghindari kesalahan. Jadi kalau tiada isinya kita masukkan pas. Gitu. Supaya tidak jadi kesalahan. Nah, kita next. Nah, ini loop ya. Python untuk loop. Nah, perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang, apa ya, kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple set, dan lain-lain. Nah, kita lihat cetak setiap buah dalam daftar buah. Nah, kita cetak ya. Which, uh,
Nah, apel, banana, cherry. Fruits, apple, banana, tadi ya, C, eh, cherry. Apel, banana, cherry. For extreme. Oke, kita coba run. Sorry, sorry, error. Nah, ini lihat error. Yang beda ya. Oh, salah ya penempatan. For X in. Sorry. Oke, masih error. Oh, apa yang error ya? Oh, kita lupa masukkan sama dengan. Terus, X ya. Apa ada nolnya ini? Nah, coba run. Nah, kita lihat muncul apel, banana, cherry. Oke. Nah, kita lihat. Ini cetak setiap buah dalam daftar buah ya. Kita lanjut. Ini perulangan for. Tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk disetel sebelumnya. Nah, ini perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah, berisi serangkaian karakter. Contoh, ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Ini akan mengulangi huruf-huruf kata pisang, banana, banana, banana. Pernyataan istirahat. Nah, dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua sistem. Contoh, fruits, apel, banana, cherry. For X in fruits, print X. If sama dengan banana, break. Ini supaya apa ya? Keluar dari loop ketika X sama dengan pisang. Jadi gimana ya? Kayak menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Jadi kayak banana melewati cherry kita break memang. Oke, next. Nah, ini dia contoh-contohnya. Nah, tapi kali ini jeda terjadi sebelum pencetakan. Nah, pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Jangan mencetak pisang. Nah, kita lihat contohnya fruits, apple, banana, cherry. Sini kita jangan mencetak pisang, otomatis kita print ya. If X sama dengan banana. Nah, perulangan. Fungsi rentang. Nah, untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka, dimulai dari 0 secara default, dan bertambah 1 secara default, dan berakhir pada angka tertentu. Menggunakan fungsi range, contoh ya. For X in range, nah print X.
Hmm. Kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lihat lagi jika kita masukkan berapa ya? Hmm, contoh 8. Nah, putaran. Nah, maka hasilnya 8 dari 0. Oke, ini bisa kita pahami ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal. Itu berarti kalau kita gunakan range 0 sebagai nilai awal ya. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6 gitu ya. For inch range 2,6. Kita cek ya. Gimana hasilnya? For in in range 2,6. Ini in X for AX in range 2,6. Oke, kita run. Nah, kita lihat 2, 3, 4, 5. Kita lihat kan hasilnya. Nah, oke. Hmm, oke, kita next. Nih, nih. Nah, lihat fungsi range defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar satu, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, range 2,33. Oke, 30,3. Nah, ini contohnya, ini contohnya urutan. Jika default adalah satu. Nah, lain di for loop. Kata else kunci dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contoh, cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Nah, ini contohnya 0 hingga sampai 5. Terus kita cetak pesannya ketika perulangan telah berakhir. Nah, catatan blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Contoh, putuskan perulangan ketika X bernilai 3. Dan lihat apa yang terjadi dengan else blok tersebut. Kita lihat, putuskan perulangan ketika X bernilai 3. Nah, ini contohnya. Loop bersarang. Nah, ini loop bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop keluar. Dieksekusi satu kali untuk setiap literasi loop keluar. Ini contohnya. Cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Red, big, tasty. Oke. Next. Nah, pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan.
Ya, ingat ya. Jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, tinggal masukkan pas untuk menghindari kesalahan. Oke? Nah, mungkin itu penjelasan Python dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.